Ya, Ari Lasso baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan Mana Ku Tahu dan mengantarkan kita ke menit yang ke 37 ternyata sudah. Tinggalkan pukul 20 malam waktu Radio Kota Batik dan masih Anda simak Halo Kota Batik bersama saya Rifat Tawandi dan masih kita kupas buku yang fenomenal ini, The Psychology of Money. Baik, lanjut aja ya langsung. Ngomongin soal tabungan nih, kayaknya seru sih ya. Iya, banyak orang yang merasa bahwa nabung, kayaknya sesuatu yang uh, enggan dilakukan karena kita nggak bisa memakai uang semau-mau kita gitu kan. Tapi itulah sebenarnya bagaimana kemudian kita tidak terlalu terlalu konsumtif dalam hal apapun. Nah ini hal yang positif sih, sebenarnya bagus. Nah apalagi di era-era sekarang nih, wah di waktu-waktu dekat ini, wah konsumsinya luar biasa nih. Jelang-jelang apa ini Lebaran ya, wah. Baik, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Tabungan ini bisa diciptakan dengan pengurangan belanja. Anda bisa berbelanja lebih sedikit jika menginginkan lebih sedikit. Dan Anda akan menginginkan lebih sedikit jika Anda mengurangi memusingkan apa yang dipikirkan orang lain mengenai Anda. Iya sih. Kadang-kala kita itu terlalu banyak kepikiran oleh anggapan orang lain tentang diri kita. Makanya kita berusaha ya apa aja mau dibeli gitu ya. Nah, seperti saya sering katakan di buku ini, uang lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan keuangan. Anda tak perlu alasan tertentu untuk menabung. Beberapa orang menabung untuk uang muka rumah atau mobil baru atau masa pensiun. Itu bagus tentunya. Namun, menabung tak memerlukan tujuan membeli sesuatu yang spesifik. Anda bisa menabung hanya dengan alasan ingin menabung. Malah harusnya begitu. Semua orang harus. Menabung untuk tujuan tertentu saja itu masuk akal di dunia yang bisa diprediksi. Namun, dunia kita tak bisa diprediksi. Menabung adalah berjaga-jaga terhadap kemampuan kehidupan untuk untuk mengagetkan Anda pada waktu yang paling tidak pas. Manfaat lain tabungan yang tidak berkaitan dengan tujuan pembelanjaan tertentu adalah yang kita bahas pada bab 7, mendapat kendali atas waktu. Semua orang tahu mengenai benda-benda kasat mata yang dibeli dengan uang yang tak terlihat lebih sukar dimengerti, jadi cenderung tak diperhatikan. Namun, manfaat tak kasat mata uang bisa jauh lebih berharga dan mampu menambah kebahagiaan Anda lebih daripada benda-benda kasat mata yang jadi sasaran jelas tabungan kita. Menabung tanpa sasaran pembelanjaan memberi Anda pilihan dan keluasan, kemampuan menunggu, dan kesempatan membayar. Oh, menyambar. Anda jadi punya waktu untuk berpikir. Anda jadi bisa berubah arah atas kemauan sendiri. Tiap bagian tabungan seperti mengambil satu titik masa depan yang kiranya dimiliki pihak lain dan mengembalikannya kepada Anda sendiri. Keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Apa keuntungan dari uang di bank yang memberi Anda pilihan untuk berganti pekerjaan, pensiun dini, atau merdeka dari kekhawatiran? Saya akan bilang, keuntungan itu tak terhitung. Tak terhitungnya dalam dua cara. Sangat besar dan penting sampai-sampai kita tak bisa menetapkan harganya. Namun, juga tak terhitung secara harfiah. Kita tak bisa mengukurnya seperti kita bisa mengukur suku bunga. Dan kita tak bisa mengukur cenderung, dan yang tak kita bisa ukur cenderung kita lupakan. Bila Anda tak punya kendali atas waktu Anda dipaksa menerima segala nasib buruk yang datang. Namun jika Anda punya keluasan, Anda jadi punya waktu untuk menunggu kesempatan datang. Itu hasil tersembunyi di tabungan Anda.
Tabungan di bank dengan bunga 0% boleh jadi benar-benar memberi hasil luar biasa jika tabungan itu memberi Anda kesempatan bekerja dengan gaji lebih rendah, tapi manfaat lebih besar, atau menunggu kesempatan investasi yang datang ketika mereka yang tak punya keluasan jadi putus asa. Hasil tersembunyi itu menjadi makin penting. Ya, dunia dahulu sangat lokal. Sekitar 100 tahun yang lalu, 75% orang Amerika tak punya telepon dan tak dilayani pengiriman surat reguler. Menurut ahli sejarah Robert Gordon, itu membuat persaingan jadi sangat lokal. Pekerja dengan kecerdasan rata-rata bisa saja menjadi yang terbaik di kotanya dan diperlakukan sebagai yang terbaik karena tak harus bersaing dengan pekerja lebih cerdas di kota lain. Sekarang keadaan berubah. Dunia yang sangat terhubung menyebabkan jumlah pesaing Anda naik dari 100.000 warga sekota ke jutaan sampai miliaran orang di seluruh dunia. Apalagi dengan pekerjaan yang mengandalkan kepala bukan otot. Mengajar, memasarkan, analisis, konsultasi, akuntansi, pemrograman, jurnalisme, bahkan kedokteran makin banyak bersaing di tingkat dunia. Makin banyak bidang akan masuk kategori itu selagi digitalisasi menghapus batas-batas dunia, selagi perangkat lunak memakan dunia, kata pemodal Ventura Mark Anderson. Nah, pertanyaan yang Anda harus ajukan selagi jumlah pesaing bertambah adalah, bagaimana agar saya menonjol? Saya cerdas. Makin lama makin menjadi jawaban buruk bagi pertanyaan itu. Karena ada banyak orang cerdas di dunia. Hampir 600 orang mendapat nilai tertinggi SAT tiap tahun. 7.000 lainnya di tingkat kedua tertinggi. Di dunia terglobalisasi di mana pemenang mengambil semuanya, jenis orang macam itulah yang makin banyak menjadi pesaing langsung Anda. Kecerdasan bukan keunggulan Anda, bukan keunggulan andal di dunia yang telah menjadi sangat terhubung. Keluasan bisa jadi keunggulan. Di dunia di mana kecerdasan menjadi maha kompetitif dan banyak keahlian teknis terotomatisasi, keunggulan daya saing bergeser ke keahlian lunak yang bernuansa, seperti komunikasi, empati, dan barangkali paling penting, keluasan. Jika Anda punya keluasan, Anda bisa menunggu kesempatan bagus dalam karir maupun investasi. Anda akan punya peluang yang lebih besar belajar keahlian baru bila perlu. Anda akan merasa tak buru-buru harus mengejar pesaing yang bisa melakukan hal-hal yang Anda tak bisa lakukan, dan punya uang gerak untuk mencari apa yang Anda suka dan bisa lakukan dengan tak tergesa-gesa. Anda bisa menemukan rutinitas baru, laju yang lebih lambat, dan berpikir mengenai kehidupan dengan kumpulan asumsi yang berbeda. Kemampuan melakukan hal-hal itu ketika sebagian besar orang lain tak bisa adalah satu di antara beberapa hal yang akan membuat Anda menonjol di dunia ini, di mana kecerdasan tak lagi merupakan keunggulan andal. Lebih banyak kendali atas waktu dan pilihan makin menjadi salah satu hal paling berharga di dunia ini. Makanya lebih banyak orang bisa dan harus menabung. Tahu apalagi yang mereka harus lakukan? Stop mencoba jadi sangat rasional. Saya akan jelaskan mengapa di bab 11. Woi, bab 11 nih. Wah, masuk bab 11 mungkin gak ya? Ini tipis sih. Mau dilanjut ke bab 11? Kalau iya, tetap pantengin terus di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini? Oh,
Mas Adi di Karanganyar Kulo ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Ribut, selamat bertugas sampai nanti. Kirain nggak siaran dari tadi kok lagu-lagu mulu. Tak geser ke RKS. Sama aja lagu-lagu aja. Tapi dangdut katanya. Ya pilih RKB dong katanya. Wah. Iya, ini tadi ada acara di luar, menghadiri undangan pribadi sih. Makanya tadi mau ke sini tuh, wah kok masih dicegat terus gitu. Ya udah deh. Akhirnya ah minta bantu, minta tolong yang ada di sini Pak Jun gitu untuk ngoperasiin sebentar. Mungkin dari sekian orang di Indonesia cuma saya saja yang pernah nabung. Dulu waktu SD sempat nabung di sekolah, tapi baru dapat dikit udah tak ambil dan sampai sekarang nggak pernah nabung. Giliran sekarang sudah tumbuh kesadaran pengen nabung, tapi dengan maraknya kasus saat ini dengan tabungan yang nggak pada cair jadi pesimis. Nggak ada niatan buat nabung lagi. Ntar deh, tak coba beli celengan plastik saja biar praktis. Mas Adiko lo ya. Ya nabungnya di bank yang ini dong, dijamin LPS sama OJK gitu ya. Aku nabung di 2 bank malah, bukan di koperasi ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang koperasi, bagus sih sebenarnya koperasi itu. Secara filosofisnya nggak tahu kenapa akhirnya jadi bermasalah. Mungkin ada banyak hal yang tata kelolanya agak amburadul gitu ya. Barangkali seperti itu. Tapi nanti lain waktu deh saya bawakan bukunya Mamat Hatta yang berbicara tentang koperasi. Wow, itu dahsyat lagi tuh. Jadi kita bisa ngobrol tentang oh ini toh yang mestinya dilakukan oleh koperasi gitu. Oke. Single happy ya, Opi Andaresta. Oke deh, aku cariin dulu Mas Adi Kulo di mana? Mas Adi di Kulo. Mas Tio Yudhistira di Magelang juga ikutan gabung. Terima kasih Mas Tio. Kasih informasi aja sebentar. Opi Andaresta, where is Opi Andaresta? I I forget it. Oh, ini lagu lama nih ya. Oke deh. Coba. Oh ini jam-jam ini nih kayaknya nih. Nah, Opi ya. Mas Adi Kulo kayaknya ngefans banget ya sama Opi. Opi Andaresta. Sama. Asik sih. Kalau aku suka sama Opi Andaresta itu karena gayanya yang asik aja. Nggak neko-neko gitu kan. Simple, asik. Dan yang penting itu bikin kita asik, ikutan asik gitu. Ya itulah kalau tampil dengan sepenuh jiwa gitu ya. Oke deh, sebelum Opi sambil apa? Sudah menit ke 51 aja nih. Ini dulu aja deh ya, Dewa deh ya. Bukan cinta manusia biasa dulu. Nanti Opinya aku cariin dulu. Ya, Mas Adi ya. Mas Tio di Magelang, thank you ya. Ngasih informasi tentang ujian ekstrakurikuler drum band kelas 9 di SMP Tarakanita Magelang. Oke, thank you. Matur nuwun.